أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على كل نية صالحة وإلى نية التعلم والتفقه في الدين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصل والمرأة تخالف الرجل في 5 أشياء. Halaman 15. Faslun ini satu pasal. Wal mar'atu wanita itu tukhalifur rajula fi 5 asya. Dalam salatnya itu berbeda dengan laki-laki dalam 5 hal. Ketika salat wanita dan laki-laki berbeda dalam 5 perkara. Farrajulu ya, adapun laki-laki itu titiknya di bawah ya Mas. Apa? Benar ya? Itu titiknya di atas ya, farrajulu itu. Harusnya di bawah. Farrajulu gitu ya. Farrajulu yujafi mirfaqaihi ala jambaihi. Laki-laki itu merenggangkan 2 sikunya gitu ya. 2 sikunya ala jambaihi dari lambungnya. Wa yuqilu batnahu ala fakhzaihi, dan mengangkat perutnya dari 2 pahanya, fir ruku was sujud, ketika ruku dan sujud. Jadi laki-laki itu ketika ruku dan sujud, ini tangannya itu jangan nempel ke sini gitu, jangan nempel ke perut gitu ya. Dan sujud pun perutnya itu jangan sampai nempel ke paha, gitu. Renggang dia. Kalau laki-laki. Nanti kalau perempuan itu ketika ruku ininya begini dia. Dan perutnya ketika sujud ditempelin ke paha. Nah itu bedanya. Wa yajharu fi maudi'il jahri, dan laki-laki itu membaca jahar pada salat-salat yang dibaca jahar, yang dibaca keras, laki-laki. Nanti wanita berbeda ya. Wa idza nabahu syai'un fis shalah, ya, apabila mengingatkan atau memberitahukan sesuatu yang lupa ya bagi imam, ketika imam lupa, makmum itu mengingatkan imamnya yang lupa itu dengan fis shalah, ketika salat sabbaha, maka dia dengan membaca tasbih subhanallah. Ketika imamnya lupa, makmum itu membaca subhanallah, mengingatkan imam. Nah, tapi di sini di syarahnya disebutkan bahwa ketika mengingatkan imam itu niatnya jangan mengingatkan, tapi niatnya niat zikir saja. Dengan membaca tasbih itu niatnya zikir atau secara mutlak gitu, pokoknya baca aja gitu. Jangan punya niat untuk mengingatkan. Kemudian yang berikutnya perbedaannya adalah wa auratur rajuli, auratnya laki-laki itu ma baina surratihi wa rukbatihi, yaitu antara pusarnya dan dengkulnya, lututnya. Artinya kalau disebutkan antara pusar dan lutut, pusar dan lutut termasuk aurat bukan? Bukan. Jadi auratnya itu antara pusar dan lutut. Nah, lutut aurat bukan? Bukan, gitu kan? Yang aurat itu antara lutut dan pusar gitu. Nah, cuma kalau ditanya pusar aurat bukan? Disebut aurat bukan, tapi disebut bukan aurat juga susah membedakannya kan?
ya kan? Membedakannya susah gitu. Tapi kalau dari sisi kalimatnya, ma baina surrah war rukbah, aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut, maka pusar dan lutut itu bukan aurat. Tapi juga sulit membedakan tuh ketika pusarnya kelihatan, kan pusar bukan aurat tuh. Nah, iya, tapi kan sekitarnya itu di bawahnya sedikit aja sudah aurat itu gitu. Jadi sebaiknya untuk ihtiyat ya tetap ya pusarnya dan lututnya ditutup gitu untuk kehati-hatian gitu. Nah, ini menutup aurat itu wajib gitu. Jadi bagi laki-laki, bapak-bapak, saudara-saudara, para remaja ya, jangan suka membuka aurat gitu. Kenapa? Karena aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutup. Gitu ya. Aduh, nggak bisa main bola dong. Bisa, kenapa tidak gitu kan? Main bola saja, tapi pakai training, pakai celana panjang kan gitu, atau pakai sarung gitu. Yang tidak boleh itu bukan main bolanya kan? Yang tidak boleh itu adalah membuka atau memperlihatkan aurat. Nah, itu laki-laki ya. Wal mar'atu, adapun perempuan itu tudamu ba'daha ila ba'din wa tahfadzus surataha bihadr. Nah, sampai situ dulu. Jadi wal mar'atu tudamu ba'daha ila ba'din. Adapun wanita ya, ketika ruku dan sujud itu menempelkan, menggabungkan antara sikunya dengan lambungnya dan antara lambungnya dengan pahanya ketika sujud. Laki-laki kan harus renggang tadi kan? Nah, kalau perempuan harus nempel. Balikannya. Itu satu. Yang kedua, watahfadus surataha bihadratir rijal al-ajanib, dan dia harus memelankan suaranya ketika sholat, kemudian ada laki-laki lain yang bukan mahram, biar tidak kedengaran suaranya. Kalau laki-laki kan sholat maghrib, isya, subuh itu harus jahar. Nah, kalau perempuan ketika tidak ada laki-laki lain boleh jahar dia, boleh kencang suaranya. Tapi ketika ada laki-laki lain maka harus dipelankan. Kalau laki-laki mau ada perempuan atau tidak tetap jahar dia. Tetap kencang itu suaranya, keras. Wa idza nabaha syai'un fi shalah, apabila diingatkan dia sesuatu tentang sholat yang terlupa gitu, maka caranya sofakot, maka dia bukan subhanallah, bukan baca tasbih, tapi tepuk tangan. Nah, cara tepuk tangannya ada dua pendapat ya. Ada yang begini, tangan kanan ditepukkan ke punggung tangan kiri. Jadi dorbul yamin, dorbul yumna, dorbul yumna ala zohril yusro. Begini ya. Gitu. Ada yang bilang begini. Tapi repot kayaknya kalau begini nih gitu ya. Punggung sama punggung repot. Jadi begini, biar kenceng juga kelihatannya. Jadi ada yang begini, ada yang begini. Yang nggak boleh begini. Kalau ini supporter bola namanya, atau pemandu sorak gitu. Nah, itu. Kemudian wajami'u badanil hurrati, dan semua badan wanita merdeka, semua badan tubuh wanita merdeka itu auratun, aurat. Illa wajhaha wa kaffaihi, kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya. Jadi semua badan wanita itu aurat ya, illa wajhaha wa kaffaihi, wa kaffaihi ya, kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya. Rambutnya aurat ya. Rambutnya aurat, kakinya juga aurat gitu. Makanya kalau pakai jilbab ya, pakai jilbab
itu harus isbal gitu kan, harus isbal, harus ngelemreh sampai ke bawah gitu. Sampai ke mata kaki ya. Nah, kalau sampai ke mata kaki berarti di bawah mata kaki masih kelihatan. Nah, itu nanti disambung pakai kaos kaki gitu. Nah, ini ketentuan dari syariat harus seperti itu gitu ya. Jadi semua badan wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini pun ya dalam mazhab Syafi'i ini semua badan wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan itu ketika sholat. Ketika sholat. Kalau di luar sholat, fajami'u badaniha, maka semua badannya termasuk muka dan telapak tangan, artinya harus pakai cadar gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i gitu ya. Wanita itu pakai cadar dan ininya harus dibungkus. Nah, tapi dalam sholat, ketika sholat boleh dibuka wajah dan telapak tangan. Kira-kira wanita di kita begitu enggak ya? Enggak, masih jauh kayaknya gitu ya. Masih jauh. Nah, itu wanita merdeka. Wal ammatu, adapun wanita budak, wanita amah, wanita budak gitu. Wanita budak itu hamba sahaya gitu ya. Itu karrojul fis shalah, maka seperti laki-laki di dalam salat auratnya. Yaitu dari pusat ke lutut. Itu wanita yang hamba sahaya gitu. Tapi kalau wanita yang merdeka semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Baik, Allah alam bisawab. Faslun walladzi yubtilus sholata. Yang berikutnya pasal ya, walladzi yubtilus sholat. Adapun sesuatu yang membatalkan sholat itu ahada asyara syai'an, ada 11 perkara. Al-kalamu pertama al-kalam. Ngomong ya, berbicara ya. Ngomong itu membatalkan sholat ya. Itu sahwan ya. Al-kalamul amdi ya. Di matanya enggak ada kalimat amdi. 15, 16. Ya, pertama al-kalam, ya, ngomong. Nah, ngomong juga yang disengaja gitu kan. Sengaja dengan ngomongnya omongan manusia gitu, omongan adami, artinya omongan lumrah manusiawi gitu ya. Sawaun ta'allaqa bimaslahatis shalah amla, sama saja perkataannya itu baik yang menyangkut kemaslahatan sholat atau perkara di luar sholat. Pokoknya ngomong selain bacaan-bacaan sholat itu tidak boleh. Makanya kemarin ada yang bertanya tentang doa ketika sujud ya. Nah, maka saya jawab sebaiknya doanya di dalam hati. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu masuk dalam perkara ini yang membatalkan sholat. Walaupun dalam beberapa hadis banyak ada anjuran Nabi SAW menganjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Yang kedua wal hadatsu, dan hadas, maksudnya kejatuhan tertimpa hadas, artinya batal wudunya gitu ya. Batal wudunya gitu. Apakah itu karena buang angin ya, atau ada yang keluar dari kubulnya umpamanya. Ada keluar kencing sedikit umpamanya, itu batal wudu kan. Wa hudutsun najasati, dan ketiban najis ya. Ketiban najis maksudnya lagi sholat kemudian ada kejatuhan kemarin contohnya tai burung gitu ya. Di lapangan sholatnya ada burung terbang di atasnya, jatuh kena badan kita atau pakaian kita gitu kan, batal.
Wan kisaful aurah, ya. Dan yang berikutnya terbuka aurat. Auratnya terbuka di tengah-tengah sholat. Amdan, kalau sengaja. Kalau terkena angin, ya, terkena angin atau terkena kipas, umpamanya kipasnya kenceng, terbuka auratnya. Kalau laki-laki umpamanya, kalau laki-laki rada susah terbuka aurat. Perempuan yang gampang terbuka auratnya. Kenapa? Karena semua badan perempuan aurat kan, kecuali wajah dan telapak tangan. Maka ketika ruku atau sujud yang mukenanya enggak sempurna, nah itu bisa saja dia akan terbuka dia gitu. Nah, kalau enggak segera ditutup lagi, ya maka batal sholatnya. Tapi kalau terbuka oleh angin atau apa dan kemudian segera dirapihkan kembali, ditutup kembali, maka tidak batal. Kemudian watagyirun niyah. Tagyirun niyah itu maksudnya berubah niat. Dalam hal ini dia ketika sholat kemudian dia ada terbetik dalam hatinya, mau udahan sholat gitu, mau keluar dari sholat. Nah itu secara otomatis batal untuk sholatnya. Karena niat itu ya harus, walaupun niat itu merupakan rukun, tetapi itu fi mahali syarti, sama dengan syarat dia. Seperti menghadap kiblat itu syarat, dia tetap harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir, kecuali dalam sholat khauf umpamanya. Kemudian menutup aurat juga syarat kan, syarat sah itu dia kan. Artinya itu harus terjadi langgeng dari mulai awal sampai akhir. Nah niat pun seperti itu, niat juga harus ada tetap niat itu sampai akhir. Maka berubah niat dalam pengertian membatalkan sholat gitu, mau keluar dari sholat, itu jadi batal sholatnya otomatis. Tagyirun niyah wastidbarul qiblah, dan membelakangi kiblat gitu. Artinya mengkol dari arah kiblat. Kecuali ketika sholat di atas kendaraan ya. Maksudnya sholat sunnah di atas tunggangan gitu. Ketika tunggangannya belok ya otomatis kan membelakangi atau menyeleweng dari kiblat. Nah itu tidak masalah, asal ketika takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Wal aklu, dan makan, wasurbu dan minum ya. Makan dan minum batal sholat. Yang dimaksud tentu bukan makan nasi atau minum segelas susu gitu kan. Maksudnya ada sesuatu yang ada di mulut kemudian ketelen gitu. Nah itu membatalkan. Baik yang dimakan itu banyak maupun sedikit. Wal kohatu, dan tertawa terbahak-bahak gitu. Kohah itu tertawa ya. Kalau tersenyum aja enggak. Kalau tertawa itu kan sudah mengeluarkan suara gitu ya. Nah itu batal. Wariddatu, dan riddah atau murtad, yaitu qat'ul Islam biqaulin aw fi'lin, yaitu memutuskan Islam dengan perkataan maupun perbuatan. Artinya keluar dari Islam gitu, baik oleh perkataan maupun oleh perbuatannya. Jadi murtad itu ya bisa oleh perkataan atau oleh perbuatan. Nah itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Allah alam bisawab. Silakan, ada pertanyaan? Ya, Pak Darso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya untuk wanita itu harus dijaga gitu ya. Harus dijaga, suara wanita itu ya mahal gitu, atau ya aurat tadi. Ya pemahaman bahwa suara wanita itu aurat juga bermacam-macam Pak gitu kan, ada rincian gitu ya. Yang dimaksud itu ya suara wanita yang kemudian bisa membangkitkan hasrat ya, bisa membangkitkan minat gitu dari atau syahwat dari laki-laki, itu yang kemudian terlarang gitu ya, aurat. Tapi kalau sesuatu atau suara wanita yang biasa gitu ya, yang biasa baca Quran dan sebagainya, dan itu tidak menimbulkan hasrat, insya Allah tidak.
Hanya saja tetap yang paling afdol adalah untuk tidak dikeluarkan suara wanita itu. Ya. Baiknya yang ngaji ya laki-laki gitu ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan tidak jadi aurat lah gitu kan, tidak jadi fitnah gitu. Kalau hanya sekedar ngaji gitu. Tapi kalau suara yang mendayu-dayu gitu ya, yang bisa membangkitkan hasrat atau gairah, itu yang terlarang. Ya apalagi kan itu. Nah, silakan yang lain. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebisanya. Nah, kalau sholat sendiri itu bisa sempurna renggangnya, tapi ketika sholat rapat ya sebisanya rapat gitu. Bahkan kalau memang tidak bisa, lah ya nggak apa-apa sebisanya gitu kan, sebisanya. Bahkan ada yang sujud di atas punggung orang gitu ya, karena sudah penuh banget sehingga sujudnya itu asal kena gitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, perkara barisan sop memang itu harus rata dan harus rapat gitu ya. Nah, rapatnya ini sebenarnya Bapak dan Saudara sekalian, itu ada yang mengatakan rapatnya itu pundak, rapat pundak, pundak dengan pundak. Ada juga yang dimaksud rapat itu adalah kaki, kaki dengan kaki, kaki orang dengan kaki orang itu. Jadi makanya ada yang suka kakinya renggang gitu kan, biar rapat itu gitu kan. Cuma ketika kaki orang ditempel dia malah geser ke sono gitu ya. Atau diinjek. Emang bagusnya gitu, renggang gitu kan. Kenapa? Untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin gitu ya. Karena berjamaah itu, orang datang ke masjid berjamaah itu diantara filosofinya adalah agar menyatu hati-hati jamaah itu gitu, tidak renggang. Makanya kalau sholat sekarang zaman Covid itu renggang, itu sebenarnya bid'ah tuh gitu. Apalagi renggangnya sampai 1 meter gitu ya. Ya, saya di Serkual kemarin tarawih itu 1 meter, Pak. Dari ujung kita ke ujung dia itu 1 meter gitu kan. Jadi bisa 2 orang lagi masuk gitu sebenarnya. Iya gitu. Nah, jadi itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tuntunan Nabi itu rata dan rapat. Gitu. Nah, jadi bagusnya rata dan rapat. Nah, di sini peran imam, ya peran imam harus sebelum sholat itu menghadap ke belakang. Saya mungkin sering mencontohkan, kan, menghadap ke belakang, kemudian bilang sawu sufufakum atau sawu wa'tadilu, ya, atau sawu gitu. Nah, sambil dilihat kalau ada yang masih renggang suruh geser rapat. Nah, begitu bagusnya ya, etika berjamaahnya itu begitu gitu. Agar apa? Agar menyatu hati kita dengan tetangga kita kiri kanan gitu. Nah, ketika sudah rapat kemudian ruku dan sujud, kita tidak bisa maksimal merenggangkan ini, ya sudah sedapatnya gitu. Dan yang dimaksud dengan renggang itu bukan renggang ke samping, Pak. Bukan renggang ke samping. Jadi begini. Renggangnya itu ini nih bolong gitu. Nah, kalau perempuan dirapetin gini. Rapat siku rapat ke lambung. Nah, ketika sujud juga kalau laki-laki itu direnggang ininya, bukan begini gitu. Gitu tuh. Nah, kalau perempuan begini. Ya, kalau perempuan dirapetin si ini rapat ke sini. Kalau perempuan, nah kalau
orang khusyuk ini nih 90 derajat. Si paha kita tuh lempeng gitu. Jadi memang harus agak panjang. Nah, ini jangan gini. Nah, kalau perempuan ininya tempelin ke sini. Bisa insya Allah walaupun rapat juga. Renggangnya dalam pengertian seperti tadi, bukan renggang ke samping gitu ya. Baik, ada lagi, silakan. Ya, kalau bisa mampir di pulau, mampir pulau. Kecuali sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah itu sama seperti di tunggangan. Naik onta atau naik kuda gitu, itu boleh dia sholat sunnah di atas onta, di atas kuda gitu. Nah, diwajibkan menghadap kiblatnya itu ketika takbiratul ihram saja, ketika awal. Nanti setelah lagi baca Al-Fatihah kemudian ontanya belok gitu, kan pasti ngebelok tuh, itu nggak apa-apa gitu. Nah, untuk perahu ya sebaiknya dihindari sholat fardu di perahu ya, mampirlah ke pulau seperti yang kita lakukan gitu kan. Di perahu mah mancingnya aja gitu ya. Nah, nanti pas sholatnya mampir ke pulau biar sempurna gitu. Kalau ya sudah laksanakan sholat gitu kan. Tapi sebaiknya yang saya ketahui gitu, yang dibolehkan sholat di atas kendaraan itu sholat sunnah gitu ya, boleh itu. Kalau sholat fardu itu harus turun, dia harus di tempat. Nah, termasuk ketika berkendaraan pun untuk sholat fardu dia turun dulu. Tapi kalau untuk sholat sunnah boleh di atas kendaraan sambil jalan gitu. Umpamanya lagi ngejar waktu gitu, kalau turun dulu untuk sholat sunnah itu lama, ya sudah di atas kendaraan. Nah, untuk sholat di pesawat itu tetap harus berdiri. Tetap harus berdiri gitu kan. Kan ada ruangan sebenarnya. Ada ruangan yang bisa kita berdiri di atas pesawat. Agak lebar gitu kan, ada ruangan bisa agak lebar gitu. Tetapi ya itu banyak khilafiyah dalam perkara itu. Ada yang boleh duduk, bahkan ada yang boleh tayamum di atas jok pesawat gitu kan. Padahal nggak ada debunya gitu kan. Pakai halusinasi ini ada debunya gitu. Padahal nggak ada debu. Nah, kita sudah bahas masalah tayamum kemarin kan, gitu kan, harus pakai debu gitu. Padahal ada air. Tapi airnya juga susah di pesawat itu. Orang kita kencing aja susah, ceboknya gimana ini, airnya nggak kelihatan, nggak ada kerannya, nggak ada, gitu kan, nggak ada kerannya, susah banget. Akhirnya bawa botol aqua gitu, bawa botol aqua. Nah, artinya bahwa dan saudara sekalian banyak sekali perkara-perkara yang wajib kita pelajari, wajib kita telaah ya, yang ada di kehidupan kita gitu. Oleh karena itu taklim ini atau ta'alum ini jadi penting buat kita ya, karena ini menyangkut persoalan ibadah kita insyaallah. Baik, cukup sampai di sini Bapak dan Saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Kita diberikan pemahaman ilmu yang bermanfaat, bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.